Penyandangan terdakwa Masuri Isra alias Masuri Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memasukkan surat secara bersama-sama. Salah satu pelaku surat palsu Mahkamah Konstitusi, Masuri Hasan, telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa 3 Januari 2012. Celah kotak Pandora kasus yang diduga melibatkan Andi Nurpati, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum yang kini menjadi politisi Partai Demokrat, sedikit terkuak. Namun ironisnya, menanggapi vonis 1 tahun penjara bagi mantan juru panggil MK, politisi Partai Demokrat itu menegaskan bahwa tidak ada satu pihak pun yang dirugikan atas surat palsu MK tersebut. Sesungguhnya pasal yang dikenakan kepada saudara Masuri tidak merugikan pihak lain ya dari akibat daripada surat tersebut, karena KPU sudah merevisi keputusannya yang kemudian mengembalikan kepada amar putusan. Artinya tidak lagi menggunakan surat yang dikatakan palsu itu, sehingga dampak atau hasil hukumnya itu apa? Kecuali yang dilantik itu adalah orang yang memang dan menggunakan surat yang dikatakan palsu. Ini kan tidak, sudah direvisi oleh KPU dan itu yang dilantik dan menjadi anggota DPR. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan dari akibat itu karena sudah direvisi oleh KPU. Penegak hukum hingga kini belum menyentuh aktor intelektual di balik surat palsu MK tersebut. Padahal dalam panja mafia pemilu di DPR telah jelas disebutkan bahwa surat palsu tersebut dibuat secara bersama-sama, termasuk oleh Masuri Hasan. Bahwa dia membuat surat palsu secara bersama-sama. Apa artinya? Dia tidak sendiri. Maka pada saat kemudian diputuskan bersalah, dihukum pidana 1 tahun, maka sebenarnya bersama-samanya itu ada yang lain. Nah yang lain itu betul, satu, Masuri itu siapa? Orang cuma pesuruh kok. Masa dia gitu kan? Pasti ada orang yang nyuruh. Kalau saya melihat peran antara segitiga itu, KPU, MK, dan kemudian si orangnya dalam hari ini yang membutuhkan, ya 3 itu yang kemudian mesti diuji. Sementara bagi Ketua MK Mahfud MD, divonisnya mantan juru panggil MK menjadi bukti yang menunjukkan bahwa surat palsu MK tersebut memang ada. Nah, logika biasa sekarang, logika ya, kalau berdasar vonis ini, kan menjadi jelas bahwa surat palsu itu memang ada. Yang membuat sudah ada, akibat hukum sudah pernah ada, yaitu pernah digunakan oleh KPU. Nah, kalau begitu kan sebenarnya Masuri ini hanya pemula kalau saya ya. Atau logika biasa saja. Kalau pembuatnya sudah ada, yang dihukum berarti suratnya itu ada dong. Kan gitu. Nah sekarang kalau alasan kok belum ditemukan surat palsunya, lah ini kok dihukum pakai apa? Kan gitu aja. Sebelumnya, semua pihak yang diduga tersangkut perkara surat palsu MK, termasuk Andi Nurpati, Arsyad Sanusi mantan hakim MK, dan mantan caleg Dewi Yassin Limpo, membantah terlibat. Dalam kasus ini hanya 2 pegawai MK yang terlibat, yaitu Masuri Hasan dan Zainal Arifin Hussein, mantan panitera MK yang masih berstatus tersangka. Tim Liputan, Metro TV. MK akhirnya mengabulkan sebagian permohonan Yusril Iza Mahendra dalam perkara uji material Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI terhadap Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. MK memutuskan mengabulkan permohonan Yusril yang berpendapat bahwa jabatan Jaksa Agung harus dibatasi sesuai dengan masa jabatan Presiden dan kabinet yang dibentuknya. Keputusan dibacakan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Namun permohonan Yusril hanya diterima sebagian. MK setuju nantinya harus ada pembatasan masa jabatan yang berakhir sesuai periode kabinet atau jika diberhentikan oleh Presiden. Namun MK menolak permintaan Yusril terkait legalitas Jaksa Agung. Menurut amar putusan tersebut, masa jabatan Hendarman hingga hari ini tidak dapat dianggap ilegal karena tidak terjadi pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden. Undang-Undang Nomor 16 tersebut memang terbuka dan tidak mempunyai kepastian hukum yang tegas, sehingga masa jabatan Jaksa Agung yang sekarang sah karena tidak melanggar undang-undang.
Sementara itu, dalam konferensi persnya usai mengikuti sidang uji material Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung, mantan Mensesnek Yusril Iza Mahendra mengaku lega setelah sebagian permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian itu dinyatakan berlaku prospektif ke depan, mulai diucapkan hari ini, maka mulai hari ini Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan apapun. Yusril mengajukan uji material terhadap keabsahan Jaksa Agung setelah dirinya dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Sismin Bakum yang merugikan negara sebesar 420 miliar rupiah. Hingga saat ini Yusril masih menolak diperiksa sebelum ada putusan yang jelas terkait keabsahan masa jabatan Hendarman Supandji. Tim Liputan Metro TV. Kalau memang penunjukan Jaksa Agung ini adalah hak prerogatif Presiden begitu ya sebelumnya, apa yang kemudian menjadi dasar Mahkamah Konstitusi menetapkan oke, mulai hari ini Hendarman Supandji bukan lagi Jaksa Agung, dan kenapa tidak menunggu hingga nanti sesudah berakhir ya masa jabatan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2? Nggak bisa, karena hak prerogatif itu melekat pada waktu. Nah, hak prerogatif Presiden itu yang sekarang itu dimulai pada tanggal 20 Oktober dan sudah berakhir 20 Oktober. Oleh sebab itu, pengangkatan yang dilakukan sebelum 20 Oktober itu harus habis pada 20 Oktober. Dan hak prerogatif itu dimulai lagi 20 Oktober dan akan berakhir 20 Oktober tahun 2014 juga besok. Oke. Jadi tetap hak prerogatif kalau itu. Baik, kalau cuma harus ditandai dengan SK. Harus ditandai dengan SK pengangkatan ya Pak ya? Iya, SK pengangkatan ya. Jika kemudian Presiden tidak mengeluarkan SK pengangkatan ini, jika Presiden tetap berprinsip bahwa Hendarman Supandji tetap Jaksa Agung, lalu apa yang akan terjadi Pak Mahfud? Ya, konsekuensinya segala tindakan hukumnya itu menjadi tidak punya nilai hukum. Artinya tidak ada gunanya. Itu bisa diperkarakan kemana-mana, ke pengadilan umum, ke pengadilan tata usaha negara, bahkan juga bisa jadi ke pengadilan pidana, bahkan juga bisa ke pengadilan konstitusi gitu. Nah, itu arti dari putusan itu. Tetapi saya tidak menangkap bahwa Presiden tidak akan mengganti Jaksa Agung. Saya kira Presiden selama ini selalu mengatakan bahwa saya selama ini selalu tunduk terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, apapun konsekuensinya, dan itu yang dilakukan oleh Presiden selama ini. Saya kira urusan Jaksa Agung ini urusan sangat kecil bagi Presiden, sehingga tidak terlalu sulit lah untuk segera mengambil langkah yang tepat sesuai dengan putusan MK. Baik, Pak Mahfud, apa pengaruh putusan MK ini terhadap kasus Sismin Bakum yang mengaitkan Yusril Iza Mahendra? Tidak ada pengaruhnya, karena begini, tindakan Kejaksaan Agung itu dilakukan oleh Kejaksaan sebagai institusi yang punya tugas-tugas fungsional yang permanen, yaitu menyidik, mencegah, dan melakukan proses-proses dalam hukum pidana. Itu fungsi Kejaksaan, bukan fungsi Jaksa Agung. Nah, seumpama pun dikaitkan dengan Jaksa Agung pun, kita menyatakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung selama ini sudah sah. Karena ketidakabsahan tindakan-tindakan itu hanya berlaku sejak diucapkannya putusan tadi jam 2:30. Itu berdasar pasal 48 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Baiklah. 10 Desember 1948 dengan mencantumkan Mahkamah Konstitusi atau MK hari Rabu lalu menggelar sidang uji materi yang diajukan dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah. Uji materi atau judicial review ini diajukan pemohon terkait penonaktifan mereka setelah menjadi tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dan pemerasan. MK akhirnya mengabulkan uji materi atas Undang-Undang tentang KPK pasal 32 tentang pemberhentian tetap pimpinan KPK. Ketua MK Mahfud MD memaparkan pimpinan KPK bisa diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Sejak putusan MK ini, maka Bibit dan Chandra dikembalikan pada posisinya semula sebagai pimpinan KPK. Sebelumnya pada Senin malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan kepada Polri dan Kejaksaan Agung agar kasus hukum Bibit dan Chandra diselesaikan di luar pengadilan. Perintah ini dikeluarkan Presiden untuk menanggapi desakan dari tim 8 yang meminta kasus hukum Bibit dan Chandra dihentikan. Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan resmi terkait penghentian kasus Bibit dan Chandra baik dari Kejaksaan Agung maupun Polri. Tim Liputan Metro TV.